Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik ya. Bagaimana menuju lokasi ini dalam kondisi aman perjalanan? Tidak ada masalah ya. Sudah sarapan? Sudah sarapan. Perkenalkan ini. Nama saya Putranis Ansor MPD. Saya dulu pernah menjadi guru, saat ini menjadi karyawan di P4 tempat Bapak Ibu berlatih. P4 ini sudah disiapkan dengan berbagai macam fasilitas, baik dengan toilet, tempat cuci tangan kalau tangannya kotor, kemudian ada fasilitas ibadah, ada masjid atau musola. Kemudian kalau teman-teman nanti di dalam suatu ketika ada huru hara yang tidak bisa kita duga, kita bisa kumpul di bagian luar kiri. Di sana ada titik aman yang sudah dipersiapkan oleh SOP daripada P4 ini. Cukup perkenalannya ya. Jadi saya dulu pernah menjadi guru di berbagai tempat. Saya juga memiliki kompetensi otomotif. Saya belajar di otomotif ini sudah 18 tahun. Cukup lama memang, tapi saya yakin perkembangan sekarang dengan yang waktu Bapak belajar itu sudah banyak ketinggalan. Tetapi sebagai seorang guru kita harus mengupdate keterampilan kita. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan yang berjudul terkait dengan pelatihan kita adalah menggunakan peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Banyak hal yang terjadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan di dalam satu mobil, sering timbul kecelakaan. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan peralatan-peralatan itu, pahami cara menggunakannya. Ya. Gunakan alat pelindung diri ataupun alat safety sehingga kita di dalam melaksanakan pekerjaan itu terhindar dari bahaya. Kalaupun bahaya itu ada, tidak sefatal ketika kita tidak menggunakan APD-nya. Itu teman-teman ya. Kita lihat di sini akhir dari pembelajaran ini nanti kita akan dapat menjelaskan atau mendapatkan suatu pemahaman daripada peserta terkait mengidentifikasi peralatan-peralatan yang kita gunakan di dalam melaksanakan suatu pekerjaan di dalam mobil. Itu nanti akhirnya. Sehingga nanti di akhir pembelajaran kita tujuannya itu kita capai. Bagaimana sih cara mengidentifikasi peralatan-peralatan itu? Jadi ini mengidentifikasi peralatan perlengkapan tempat kerja sesuai dengan standar dan prosedur pemeliharaan perkara pada suatu kendaraan. Secara umum, peralatan itu banyak. Ada alat-alat tangan mekanis. Jadi saya buat contoh ini. Ini alat-alat tangan nih. Ya, banyak. Datang, obeng, ini alat. Ada palu semua perlengkapan ada. Ini adalah tool seat, ya, KD istilahnya. KD kalau dalam bengkel itu KD. Dilengkapi dengan berbagai macam. Kemudian juga ada alat ukurnya. Ini perlengkapan kami. Ada alat ukur yang bersifat mekanis, ada juga yang bersifat elektrik. Jadi ketika kita ingin menggunakan peralatan, harus paham nih cara menggunakan alat-alat itu agar jangan sampai salah. Kemana sasarannya? Kepada alat ukur, kepada pekerja, dan kepada orang lain. Tidak boleh mendapatkan permasalahan. Nih, bagaimana caranya? Observasi langsung, kita amati kondisi alat itu, apakah baik, apakah retak, apakah berfungsi atau gimana, kita amati dulu. Kemudian kita periksa ya, alat tangan, obeng, tangan, semua yang ada di sini. Jangka sorong multitester. Ini jangka sorong. Ketika kita menggunakannya ya kita pelajari, oh ternyata ini rusak, kita mati. Ini contoh nih. Ini alat ukur yang salah satu sisinya rusak, ini tidak bisa kita gunakan karena sudah mengalami yang berubah. Ini apometer, ya, ada apometer di sini multitester. Ini juga sama, kita akan lihat. Oh, ternyata ini sudah sesuai dengan prosedur, sudah menggunakan kalau di OVO udah benar. Oh kita cek dulu, oh, ternyata berfungsi. Berfungsi. Berarti nanti ketika kita akan mengembalikan harus dalam kondisi safety. Kemudian diverifikasi kondisi, memastikan peralatan dalam kondisi baik, tidak ada yang rusak sehingga semua yakin kita
peralatan ini bisa kita gunakan. Ketika ada alat yang rusak seperti ini, kita lakukan permintaan kepada bagian mana? Bagian penjaga alat. Kalau dalam internet itu toolman, oh ini alat ini nggak bisa nih, alat ini ada gangguan nih, kita pinjam kepada bisa. Ini kalau kita meriksa secara fisik. Jangan lupa ya, ketika kita menggunakan alat-alat ini selalu memperhatikan yang namanya keselamatan. Keselamatan kepada siapa? Kepada pekerja, kepada yang kita kerjakan, dan kepada lingkungan. Pertama nih, lakukan pencegahan area kerja. Sebelum kita bekerja, kita perhatikan. Barangkali di sini ada tumpahan-tumpahan oli, ya, ada saklar-saklar yang tidak berfungsi dengan baik, ataupun hal-hal yang kurang pas lah di dalam pelaksanaan kita nanti, perhatikan. Kemudian kita lihat lagi, catat peralatan-peralatan yang kita alami seperti saya katakan tadi, yang rusak-rusak itu kita catat. Kemudian fungsi dan tahap masing-masing sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kelompokkan sesuai dengan kategori. Alat tangan, alat ukur, alat mekanis, alat macam-macam ya. Kemudian kita lihat lagi, tentukan peralatan wajib sesuai dengan prosedur K3. Jadi sesuai dengan dari pokok bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, ya, karena waktunya tersedih sedikit nih, kita nggak terlalu lama-lama. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mampu mengidentifikasi peralatan perlengkapan di tempat kerja dalam waktu 90 menit. Ini mengidentifikasi itu bukan berarti selama sehari, sebentar doang nanya. Kelamaan sebenarnya, bukan 90 menit nih, sekitar 30 dan 20 menit lah. Tapi situasinya tidak bisa kita pastikan di dalam PowerPoint ini kita buat 90 menit. Ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan ya? Jelaskan 3 langkah-langkah dalam identifikasi peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Tadi sudah saya sampaikan, coba untuk Rama, apa langkah-langkah tadi? Periksa perlengkapan. Terus yang kedua, cek fisiknya. Terus yang ketiga, kondisinya atau fisiknya. Gitu ya, pertama teman-teman ini, nih, orang ini namanya Yan ya? Oh, ada nih teman saya nih yang lama dan bertemu. Ibu. Coba nomor 1 nih. Berikut ini adalah jenis bahaya di tempat kerja kecuali. Coba Bu. Yang D, Pak. Oh yang D, bahaya pada kendaraan di area stop. Area stop 2 bahaya ada ya. Tepuk tangan sama. Oh Pak Arif. Coba nomor 2 Pak Arif. Sebutkan peralatan yang termasuk dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Semua benar Pak D. Berarti D semua benar. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ini apa? Apa itu apa itu? Alat pelindung api kebakaran ringan. Di sini walaupun bengkel ini sudah lokasi tua, ini sudah ada alat pelindung kebakaran untuk kebakaran itu. Jadi semprot itu ada. Jadi nanti kalau terjadi kebakaran, kita ada satu apa? Mudah-mudahan tidak ada masalah ya, teman-teman ya. Kita semua ya. Safety shoes apa sih ya? Yan? Sepatu, safety apa? Safety, aman. Sepatu? Berarti sepatu aman, Pak. Sepatu keselamatan. Sepatu aman aja. Sepatu safety, sepatu aman, Pak. Berarti sepatu kalau kita pakai aman. Artinya kita jalan, cengkramnya bagus, keras, nginjak besi juga kuat, tapi jangan nginjak yang panas-panas, rusak sepatunya. Sesuai dengan standar bengkel aja. Jadi seorang pekerja mekanik itu harus menggunakan safety shoes. Jatuhan daripada alat ke bawah, kena kaki, kalau nggak pakai kan rusak kakinya. Alhamdulillah nggak rusak alatnya. Bukan itu yang penting ya. Alhamdulillah kakinya masih selamat. Jangan alatnya dulu yang diutamakan. Kalau ada masalah ya, begitu teman-teman ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, loh nggak rusak alatnya, orangnya dulu yang ditanya. Saya pakai sepatu safety. Wah itu bagus. Tepuk tangan sama teman kita dulu. Mantap. Boleh nanya Pak?
Caddy full di bawah semua alat. Ini dibawa. Kalau kita di bengkel-bengkel Astra, di bengkel-bengkel ternama ya, pasti ada caddy di samping kendaraan yang kita perbaiki. Tapi kalau kita hanya ngecek bola, ngecek roda, tuh kan, ambil yang kita butuhkan. Tuh. Tapi nggak jauh dari bengkel ini, nggak jauh dari tempat kita bekerja. Nggak mungkin kita minta lagi ke tempat bengkel yang berjaga tuh, udah tersedia di depan kendaraan. Tapi kalau kita bekerja nggak usah kita ambil semua sekaligus, itu salah. Kita akan ambil sesuai dengan kebutuhan. Kita sama teman yang bawa. Apa itu pakaian kerja, Pak? Pakaian kerja yang dipakai untuk kita bekerja, Pak. Berarti Jadi kalau di bengkel ya kita sesuaikan dengan baju kita. Jangan pakai baju warna putih, Pak. Ya baju kakek. salah. Pak. Waktu putih itu asal semua baju putih dia. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau baju putih itu dulu zaman dahulu dipakai ke dokter. Kalau sekarang bengkel pakai baju putih. Oh, iya. Kenapa Ostra Honda putih asal? Kenapa putih? Karena mekanik itu juga harus bersih. Oh, jaga kebersihan. Gak apa-apa, belajar lagi Bapak ya, belajar ya. Jangan sampai kita berpikir, oh mekanik itu harus kotor. Enggak, mekanik itu sekarang necis. Nah, enggak ada tangannya kotor. Kalau mekanik tangannya kotor, berarti itu tidak profesional. Jadi sekarang mekanik itu bersih-bersih ya. Tepuk tangan buat temannya, pertanyaannya. Ada tugas tambahan nih, ya. Nih, saya berikan ini sama peserta ya. Nih, bagi sama teman-teman. Bagi kasih aja. Nah, kasih sama teman-teman. Nah, nih buatlah peta konsep dari berbagai sumber peralatan. Ya, perhatikan ya. Buatlah peta konsep dari berbagai sumber peralatan mengenai atau menyiapkan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja sesuai dengan standar dan prosedur pemeliharaan berkala. Ini tugasnya, ya. Tugas ini dikerjakan selama 2 hari. Hari ini tanggal 11, maka nanti tanggal 13 dikumpul. Tanggal 13 itu sampai jam 23.59. Tengah malam, tapi saya udah tidur tuh. Karena ditaruh di internet, disampaikan melalui internet, nggak apa-apa. Yang ini singkat saja nanti jamnya. Oh ternyata ya masuk tugasnya jam 10, pada jam 10. Oh Rama dia masuk tugasnya jam 11 malam, akan terlihat di sini. Ternyata temanmu masukin tugas jam 001. Saya akan coret. Karena kita rule-nya adalah harus mengikuti aturan yang ditentukan. Ini materi kita hari ini, ya. Kalau misalkan kita belajar itu tadi diawali dengan pembukaan Assalamualaikum, kita hari ini saya mintanya, ada perubahan apa yang terjadi pada diri kamu dengan belajar ini? Memahami apa yang diberikan. Kalau Bapak apa? Saya tadi Pak kurang mengerti. Misalnya kan harus pakai baju yang tidak warna putih. Rupanya mekanik itu harus bersih Pak. Jadi mekanik itu harus menjaga kebersihan lingkungan juga, kebersihan unit yang kita kerjakan juga. Oke, mantap. Ibu kok temennya? Enggak, saya sangat senang sekali dengan paparan Bapak. Masa sih Dari paparan Bapak ini, masa. saya tahu betapa pentingnya itu namanya safety ya. Oh, benar ya? Ya, jadi bahwa di tempat kerja manapun, di bengkel atau manapun safety itu sangat penting. Terima kasih Pak atas informasi. Kalau Profesor Arus, Profesor Arus. Oke, setelah mengikuti pemaparan dari Pak Ansor luar biasa. Yang tadinya saya kira kalau kita mengerjakan suatu kendaraan itu harus membawa satu caddy, ya, ternyata tidak. Jadi kalau misalkan kita mau bongkarnya cuma ban roda aja, ya tidak perlu satu caddy ya Pak ya. Jadi cuma kunci roda sama dongkraknya, gitu ya. Saya kira harus dibawa. Jadi untuk memanage itu sangat penting, terutama untuk pengecekan alatnya. Apakah alatnya dalam kondisi baik atau tidak? Itu salah satu proses pengidentifikasian yang luar biasa. Luar biasa Pak, sukses selalu. Terima kasih. Jadi teman-teman, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita melakukan satu pekerjaan perbaikan mobil, kita nggak boleh digabah dulu, hantam promo. Kita bertanya kepada seorang pelanggan itu, Mas, masalah mobil ini apa? Nah ternyata dia masalahnya nggak mau starter. Masa saya harus cari alat sebanyak
ini tumpuknya situ. Pusing yang punya mobil, oh, mobil saya mau diapain nih? Tinggal saya ambil aja meter, ya kan? Saya ingin cek, saya coba langsung bawa ke buka kap mobilnya, saya langsung cek. Oh ternyata baterai bapak ini sudah lemah, terbukti voltasenya seperti ini, sehingga dia tidak merasa khawatir dengan informasi itu. Hal kecil. Kemudian kita ingin mengetahui, Pak, saya mobilnya panas. Saya sebagai mekanik, jangan langsung ambil alat ini, sama. Yang saya butuhkan pada saat meriksa mobil panas itu, salah satu saya masuk ke ruangan nih, ruangan mobil, analisa tenang. Jadi seorang mekanik harus tenang dalam menerima informasi yang disampaikan oleh pelanggan. Jangan langsung buru-buru. Hanya mau tahunya dia habis bensin, mati mobilnya mogok. Kita suruh dia ganti itu, pasti dia cek argonya mobilnya itu, bahan bakarannya. Kenapa bisa begitu? Karena dia mobil minjem, dia nggak tahu. Kalau mobilnya biasa, sopir biasa, dia udah ngerti kalau bahan bakarnya habis. Gak disalahin juga, mungkin dia mengantarkan tugas bapak-bapak lagi sakit, lupa dia ada bahan bakar gitu ya. Begitu teman-teman ya, semuanya ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kita, sehingga kita dalam bekerja itu siap, ready melaksanakan pekerjaan dengan cepat. Jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan selesai 2 jam, malah kita 3 hari gara-gara kesalahan menggunakan alat, sehingga rusak mobil orang lain. Itu akan merusak nama pelanggan dan merusak diri kita. Duit kita nggak dapat. Biaya perbaikan itu cuma 25.000, kita gunakan sekian hari, yang ada kita boncos, rugi ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik penyampaian maupun dalam bahasa saya yang tidak berkenan saya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.